Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah, suaranya sayup-sayup dari pojok sana. Ya, ini memang sudah waktunya istirahat ya, Bapak dan Ibu. Saya dan tim dari sekolah, tim manajemen, mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktu istirahat yang tidak ada sejak awal ya. Kita ada jadwal untuk pertemuan ini, tetapi karena saya juga mendapatkan sosialisasinya memang baru tadi siang, baru selesai 12:30 ya. Dan pada akhirnya memang ya harus diputuskan sesegera mungkin begitu ya. Beberapa hal berkaitan dengan asesmen nasional dan beberapa pilihan tentunya berkaitan dengan Ananda dan orang tua. Sehingga patut untuk disampaikan hari ini sesegera mungkin. Jadi mohon supaya ditahan-tahan ngantuknya begitu ya. Mungkin bisa menyediakan kopi atau cemilan-cemilan sederhana begitu ya agar bisa masih tetap on. Karena saya akan mempresentasikan sedikit 15 halaman atau 14 halaman lah ya terkait dengan asesmen nasional. Jadi setelah Wan dibuka dibuka apa semangatnya begitu ya supaya bisa membuka mata begitu. Ya, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ya, Ustadz Ustazah, terima kasih atas kehadirannya beserta Bapak Ibu sekalian. Ini adalah acara yang khusus diadakan untuk kelas 5. Nah, jadi sebagaimana diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa Khairul Ummah itu kini berkembang menjadi dua naungan ya. Yang pertama itu adalah naungan Khairul Ummah dari pusat ya, dari Bogor, atau Khairul Ummah Pembangun Peradaban. Kemudian yang kedua adalah dari dinas pendidikan. Nah, lebih tepatnya kita ada di dinas yang bagian PNF, pendidikan non formal. Jadi karena sudah masuk ke PKBM, akhirnya ada banyak program-program yang harus diikuti oleh sekolah. Nah, salah satunya adalah program asesmen nasional. Nah, kemudian kenapa kok khususon hanya kelas 5? Kenapa tidak kelas 6 begitu ya? Harusnya kelas 6 dong, mereka yang ujian nasional gitu kan. Nah, ternyata sekarang itu sudah tidak ada ujian nasional. Untuk kelas 6 tidak ada ujian. Siswa yang tahun kemarin juga tidak ada ujian nasional. Adanya adalah ujian sekolah, ujian paket kesetaraan. Pun nanti kemungkinan besar anak Bapak Ibu ketika nanti kelas 6 ya akan mengikuti juga kegiatan tadi namanya pendidikan kesetaraan saja, ujian pendidikan kesetaraan. Kalau kebijakannya tidak berubah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian adalah sekarang yang disebut sebagai asesmen nasional. Kalau dibilang pencerahan rasanya gimana gitu ya, karena ini sebenarnya saya hanya menyampaikan aspek teknis saja Ustadz Rifal. Jadi kalau pencerahan mah mungkin lebih banyak sejuk gitu ya kalau kita mendapatkan di parenting, di tasmim gitu ya, atau di agenda-agenda daurah gitu. Kalau ini hanya perkara teknis yang sebenarnya tidak perlu risau, tidak perlu merasa begitu ribet gitu. Yang penting kita enjoy saja, ikuti prosesnya, insya Allah bisa begitu. Nah, saya mau presentasi supaya ada bahan yang bisa dilihat gitu. Nah, ini ya. Jadi tadi ketika ada pertemuan dengan ya, ketika ada pertemuan dengan dinas, ada satu langkah yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu kegiatan uji coba. Uji coba, anak-anak nanti melakukan kegiatan seperti menjawab pertanyaan begitu ya. Tapi itu waktunya sangat mepet sekali. Itu harus dilakukan di hari Sabtu. Nah,
Kenapa begitu? Karena ternyata dari pihak dinasnya juga mereka ketinggalan informasi. Harusnya ini agenda yang di pusat ya, dari provinsi. Kemudian turun ke kabupaten, tapi ternyata ketinggalan. Akhirnya sekolah-sekolah, terutama untuk pendidikan non formal, seluruh PKBM ya, kurang lebih ada 40-an PKBM itu semuanya terlambat untuk mengikuti kemudian sosialisasi agenda-agenda ini. Sehingga ke sekolahnya pun akhirnya dadakan. Nah, sehingga itulah yang membuat saya juga ya dadakan juga nyampenya ke ibu bapak gitu ya, dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk hal ini. Tapi pada intinya dari dinas juga mereka membuat solusi begitu ya, ketika ada yang langkah yang ketinggalan ternyata ada yang harus atau bisa dijadikan sebagai solusi. Salah satunya tadi mengadakan kegiatan uji coba, latihan-latihan ya soal-soal untuk ujian literasi dan numerasi yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Nah, oleh karena itu kita akan coba lebih dalam mengenal ya apa sih asesmen nasional itu, prosesnya seperti apa. Intinya hari Sabtu anak-anak nanti akan diminta datang ke sekolah semuanya untuk kelas 5 gitu. Nah, untuk apa? Nah, kita akan lihat di sini. Yang pertama terkait dengan apa itu asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu adalah evaluasi sistem pendidikan untuk mendorong dan memfasilitasi terjadinya perbaikan mutu pembelajaran. Dan ini tidak hanya berpengaruh untuk anak, begitu ya. Jadi berpengaruhnya itu untuk anak, untuk sekolah, untuk guru-guru, untuk orang tua. Nah, kita lihat di sini ada nanti istilah asesmen nasional itu apa saja sih yang dinilai. Nah, salah satunya itu adalah AKM, kemudian survei karakter, survei lingkungan belajar. AKM itu asesmen kompetensi minimum yang numerasi, literasi, gitu ya. Nah, kemudian bagi sekolah itu akan jadi umpan balik, jadi akan ketahuan gitu ya, karena yang dilihat itu, yang dinilai itu tadi semua stakeholder sekolah, kemudian siswa, orang tua. Nah, itu semuanya akan memberikan sebuah gambaran untuk satuan pendidikan seperti apa kondisinya, kemudian ke depannya harus seperti apa. Gitu ya. Jadi asesmen nasional ini bukan khusus untuk menilai anak. Jadi Bapak Ibu santai saja kalau ada asesmen nasional bukan jadi bahan penilaian. Oh, Prima nilainya apa, Zahra nilainya apa, Hanif nilainya apa, begitu tidak ya. Tapi lebih kepada perbaikan ke depan seperti apa. Gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan ya perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Nah, kemudian peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, kemudian kita lihat di sini manfaatnya nanti bagi kepala sekolah, termasuk juga dinas ya. Mereka akan melihat bagaimana posisi sekolah di antara sekolah-sekolah yang ada. Nah, kemudian dari situlah mereka akan melakukan beberapa perbaikan-perbaikan. Nah, di sini ada sebuah gambaran ya. Kalau untuk dinas sendiri nanti akan rapor pendidikan yang dihasilkan itu nanti akan digunakan untuk tindak lanjut. Nah, di sini ya, yang beda dengan ujian nasional. Jadi ini saya ambil dari materi dinas ya, bahwa untuk murid, nah murid itu tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk asesmen nasional. Nah, murid yang dimaksud itu kalau di setara SD kita ya ini siswa kelas 5 ya, siswa kelas 5. Nah, kemudian bagi orang tua, maka orang tua pun tidak perlu mencari bahan-bahan untuk bimbingan belajar, cari-cari les-lesan gitu ya. Untuk asesmen nasional itu tidak disarankan. Tetapi lebih baik mendorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Nah, salah satu bentuk soalnya ya, misalnya kita melihat poster di jalan.
Nah, kita bisa bertanya kepada anak kita, "Nah, itu poster apa?" Nanti anak itu kan akan melihat ya, anak kita akan melihat, oh itu posternya tentang misalnya apa ya, ada pasangan calon yang sedang apa, memberikan, eee, motivasi begitu ya, atau oh itu iklan sepatu, oh itu iklan makanan. Nanti akan ditanya isinya itu apa saja, dan itu sebenarnya berkaitan dengan keadaan kita sehari-hari. Jadi kalau saya pernah melihat buku-buku untuk asesmen nasional, itu semua pertanyaan itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dalam arti yang biasa kita temukan sehari-hari, gitu ya, melihat pengumuman, melihat banner, kemudian juga buku-buku baca. Nah itu, anak-anak diminta untuk memahami isi atau kandungan yang ada dalam tulisan tersebut, gitu. Kalau numerasi itu lebih banyak ke perhitungan yang matematik, tapi aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini beda ya Bapak Ibu, beda dengan ujian nasional, tidak ada nilai khusus bagi Ananda, apalagi sampai dijadikan sebagai hasil akhir ya dari sekolah setingkat SD gitu, keluar-keluar nilainya ini. Enggak, gitu ya. Kemudian, nah, asesmen nasional itu dilakukan di sekolah kita ya. Jadi meskipun judulnya itu online, nanti ada teknisnya itu online, tapi prosesnya dilakukan di sekolah dalam satu ruangan. Nah, prosesnya anak-anaknya itu mengerjakan online itu langsung. Hasilnya itu bisa dibaca oleh dinas gitu. Tapi proses ketika anak mengisi itu adanya di sekolah dan bareng-bareng. Nah, saat ini proses yang sedang berlangsung dari dinas adalah proses pembiasaan untuk mengerjakan soal-soal yang dalam bentuk apa ya, digital gitu ya. Biasanya kan anak-anak mengerjakan tugas itu lewat kertas begitu ya. Kemudian juga mungkin ada anak yang belum terbiasa menggunakan kursor atau mouse gitu ya. Nah, itu saat-saat ini adalah saat-saat untuk pembiasaan anak untuk mengerjakan di layar laptop dengan apa ya, dengan bentuk-bentuk dengan item-item yang memang disesuaikan untuk dilaksanakan pengujian gitu. Kemudian persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional 2021 disesuaikan dengan kondisi pandemi di tiap daerah. Nah, tapi ternyata ini cukup apa ya? Ibaratnya kita sudah agak ini juga ya, agak nekat gitu. Karena pada kenyataannya hampir diwajibkan semuanya masuk ke sekolah. Nah, dan ini informasi sedikit ya untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas mulai bisa jadi minggu depan atau 1 September. Nah, insya Allah sosialisasinya akan kami lakukan di hari Jumat malam. Jadi Ibu-Ibu sudah sekarang duluan ya untuk agendanya. Jadi diharapkan nanti bisa bisa menjadi penyemangat juga untuk anak-anak datang ke sekolah. Kemudian dengan adanya asesmen ini setidaknya membuat anak-anak ya kerinduannya kepada teman yang lain bisa terobati dalam proses-prosesnya. Nanti siswa yang lain akan mengikuti satu hari mungkin satu kelas gitu ya. Nanti teknisnya akan kami sampaikan di hari Jumat malam minggu ini. Nah, kemudian pelaksanaan asesmen nasional untuk pendidik dan kepelaksanaan. Nah ini ternyata ada yang namanya survei, tapi Bapak Ibu nggak mesti tahu ya. Insya Allah ada juga survei, jadi bukan cuma untuk anak, jadi ada juga untuk orang tua, maaf untuk guru dan juga untuk kepala sekolah. Jadi bukan anak aja, tapi semua stakeholder. Nah, kemudian, nah ini teknis ya, Bapak Ibu lebih teknis lagi ini. Sebenarnya di asesmen nasional itu ada 2 pola. Yang pertama adalah online, yang kedua semi online. Dan sekolah sudah mengambil keputusan untuk melakukan secara online. Inilah pentingnya kerjasama ya antara
sekolah dengan orang tua. Karena pilihan yang diambil sekolah itu adalah pilihan yang melibatkan orang tua untuk melaksanakan teknisnya, untuk melaksanakan ini, untuk melaksanakan asesmen kompetensi minimum yang tadi ada literasi, yaitu tentang membaca ya, kemudian juga ada numerasi tentang yang berkaitan dengan angka-angka. Kemudian juga survei karakter nanti juga dilakukan menggunakan online gitu. Nah, kemudian asesmen nasional berbasis komputer itu ketika dia online akan disediakan bandwidth-nya oleh sekolah ya. Kemudian aplikasinya juga ada yang harus di-download ke setiap laptop, yaitu namanya ini ya, aplikasi Exam Browser Proctor, nanti oleh teknisi sekolah akan dibantu. Nah, kemudian bagi orang tua, mungkin ke sini dulu ya. Nah, persiapan uji coba mandiri bukan tanggal 28 Agustus 2021. Ini baru uji coba. Asesmennya itu kemungkinan dilakukan di bulan September atau Oktober. Jadwal resminya belum keluar. Nah, sebelum itu ada satu proses lagi, yaitu apa ya namanya, pembiasaan untuk yang sesi kedua, seperti simulasi. Nah, simulasi untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama ini uji coba mandiri. Yang kedua adalah simulasi yang mirip sekali soalnya atau pola-pola di layarnya itu dengan asesmen nasional, dan ketiga asesmen nasional itu sendiri. Jadi akan berlangsung secara berjenjang sampai bulan Oktober. Nah, untuk tanggal 28 kami akan meminta Ananda untuk hadir. Ini hari Sabtu ya, pukul 8 pagi lah kita berkumpul di sekolah. Ya, maksudnya Ananda ya, dengan guru-guru yang diamanahkan. Nah, kemudian ini yang perlu kami sampaikan tentang persyaratan laptop, dan itu yang membawa itu adalah siswa. Nah, sehingga kenapa kami mengumpulkan Bapak Ibu di sini berkaitan dengan informasi ANBK-nya sendiri. Nah, yang kedua adalah persyaratan ini tentang laptopnya. Jadi dari kemarin itu ada 3 pilihan sebenarnya ya untuk melakukan asesmen nasional. Yang pertama adalah semi online, dan itu lumayan ribet ya dari segi alat-alatnya banyak, dan kemungkinan kalau kita melakukan secara mengadakan begitu ya, itu budget pengeluarannya akan banyak. Yang kedua, kita sebenarnya ada pilihan juga untuk menginduk ke sekolah yang lain, ke sekolah-sekolah semisal sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta yang memiliki laboratorium komputer. Nah, tetapi itu juga prosesnya tidak mudah. Memang dari dinas itu ada ya, ada fasilitas untuk itu. Tapi tetap ya terkait dengan biaya itu, pembiayaannya dikembalikan kepada sekolah. Kemudian juga berkaitan dengan prosesnya. Nah, itu pengalaman-pengalaman dari ya tentu saja pengelola ya yang sudah ada di sekolah yang sebelumnya, sudah lama berkiprah banyak di sekolah, ternyata untuk menginduk itu tidak nyaman untuk pelaksanaan ujian-ujian seperti ini yang berbasis komputer. Sehingga pilihan yang terakhir yang kami ambil itu adalah kita menyiapkan sendiri perangkatnya berupa laptop, dan menyiapkan wifi-nya istilahnya yang cukup gitu ya untuk anak-anak bisa melaksanakan ujian. Nah, sehingga di sini kami mensyaratkan 1 laptop untuk setiap siswa. Nah, diharapkan dari mulai sekarang ini Bapak Ibu membantu menyiapkan alatnya ini. Nah, kemudian seperti apa yang dibutuhkan. Laptop yang online itu bandwidth-nya ya. Kalau bandwidth ini disediakan oleh sekolah, kemudian akses poinnya juga ini diatur nanti oleh sekolah,
Nah, yang harus dilihat ini oleh orang tua berkaitan dengan laptopnya adalah yang komputer ini. Saya ada drawing. Yang ini ya Bapak Ibu, yang perlu dilihat. Yang pertama, bentuknya itu desktop atau laptop, yang gampang laptop ya. Kemudian CPU, nah CPU-nya itu minimal, ini minimal dual core. Kemudian monitornya 11,6 inci. Ini kalau laptop itu, kalau yang kecil itu notebook ya. Notebook itu 12 inci, ingat saya. Nah, kemudian RAM-nya minimal 2 GB. Kemudian hard disk-nya atau penyimpanannya minimal 10 GB tersisa. Kemudian operating system-nya bisa 32 atau 64 bit ya. Kemudian Windows-nya biasa lah, ini menggunakan Windows 7. Minimalnya Windows 7. Boleh lebih dari ini tidak masalah, tapi kalau kurang dari ini yang tidak disarankan dari dinas. Begitu. Ya, silahkan, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Saya ingin tahu respon dari Bapak Ibu, seperti apa ketersediaannya, laptopnya, bagaimana, karena keputusan ini yang kita ambil, berarti kita harus menyiapkan laptopnya. Kalau tidak ada bisa pinjam ke siapa, nah itu teknis-teknisnya mari kita diskusikan bersama. Mungkin itu ya Ustadz Ifal, saya kembalikan ke MC. Ya, baik Ustazah Nisa, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Nisa ya Bapak Ibu, barangkali di sini kami memastikan apakah di rumah ada laptop, gitu ya Ustazah Nisa ya. Ya, mungkin ada juga yang memberikan tanggapan terkait dengan asesmen ini, dipersilakan. Atau memberikan apa yang punya laptop diberikan tanda jempol ya. Yang sudah memenuhi space laptop yang tadi ya. Mau ditanya satu-satu? Bilkis oke ya? Ya, boleh. Bilkis sudah jempol. Alhamdulillah. Baik, ayahnya Rima oke ya? Bapak Apin, alhamdulillah. Bu Ratna oke, alhamdulillah. Ya, insya Allah ada, Tat. Baik. Kemudian Bunda Bilkis, gimana Bun? Terkait dengan persiapan laptopnya, alhamdulillah ya. Bunda Fikri, Bunda Azan. Ada laptop Azan. Bagaimana Bu? Ada. Gimana Bu? Ada Azan. Punya. Ada ya? Alhamdulillah ada ya. Bunda Syafiqi tadi sudah, Bunda Furkon sudah raise hand, sudah kita jempol. Oh, kalau begitu ditanya berbalik saja Ustaz. Yang bermasalah mungkin ada yang apa ya? Dari segi perangkatnya belum ada, mungkin bisa disampaikan. Ada yang mau curhat? Ustazah mau tanya. Silahkan. Ya, saya jadi ngecek spek laptop saya ini. Tadi mungkin bisa disampaikan lagi untuk speknya itu, atau harus memang benar-benar harus minimal segitu ya speknya? Itu minimal Bu. Oh. Seperti yang tadi dual core itu kan sebenarnya spek lama sekali ya, laptop lama biasanya itu dual core. Yang atasnya setelah Pentium itu kan ada ya dual core. Kalau kesininya sudah mulai banyak yang beda-beda.
Oh ya, cara mengeceknya apakah ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu? Cara mengecek apa namanya deskripsi spesifikasi laptopnya? Perlu diberitahu caranya? Nggak apa-apa, dikasih tahu aja Ustazah. Kalau tidak perlu ya tidak Oh usah. iya, ya udah deh. Ya, bagi Bapak Ibu silahkan kalau ada yang misalnya apa ya perangkatnya tidak ada, mohon agar disampaikan dari sekarang supaya kami bisa antisipasi. Kalau ada yang berlebih mungkin bisa saling tukar, saling pinjam, gitu ya. Kalau tidak ada atau ada semua, alhamdulillah gitu. Mohon Insya Allah ada responnya semua, Ustazah. ada Kalau semua dia ya. oke, mengiyakan ya. Ya, baik. Kalau dia berarti ada ya. Cuma mungkin ini ya, pesan saya mungkin untuk memudahkan. Lebih baik anak-anak diberikan ini mouse aja. Jadi dibelikan mouse oleh orang tua, insya Allah harganya tidak mahal-mahal juga ya, ada yang murah juga yang bisa dicolok. Maksudnya supaya lebih mudah, karena soal-soal asesmen nasional itu soalnya panjang-panjang. Jadi satu halaman memang sih kelihatannya mudah ya seperti ya asal klik-klik gitu juga bisa. Cuma namanya anak-anak ya mungkin mereka akan lebih mudah untuk mengkliknya itu menggunakan mouse. Begitu. Nah, jadi fasilitas yang memudahkan ya berharap bisa semua menggunakan, dibelikan mouse yang sederhana saja untuk anak-anak. Begitu. Tadi ada yang bertanya, ini ibunya Furqon apa ayahnya Furqon ya, tentang asesmen. Jadi intinya asesmen itu penilaian sih ya, penilaian, tapi tidak dijadikan sebagai bahan untuk penilaian akhir untuk anak-anak, tidak. Tapi lebih kepada pengembangan ke depan. Sekolah harus berkembang seperti apa, kemudian juga guru-gurunya harus bagaimana, dan juga untuk dinas sendiri ya, selain untuk orang tua. Kalau orang tua mungkin nanti melihat dari hasil ininya ya, hasil penilaian bagaimana. Jadi kita ikuti saja prosesnya. Insya Allah anak-anak karena kalau menurut saya ya sudah terbiasa untuk menilai sesuatu itu dengan identifikasi secara mendalam ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya literasi atau numerasi selama itu dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah bisa. Gitu. Adapun nanti kalau misalnya tidak bisa, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan ya oleh dinas, ya sudah berarti kita tinggal perbaiki. Begitu. Karena pasti akan ada perbedaan ya, meskipun anak-anak kita dibiasakan untuk literasi numerasi dengan konsep khairu ummah, tapi akan berbeda dengan sudut pandang yang dipandang oleh dinas. Begitu. Jadi proses ini jalankan saja seperti ya sederhanalah biasa sebagaimana biasa kita mengerjakan yang lain-lain yang pernah kita lalui begitu ya. Tetapi tetap yang ingin saya pesankan itu bahwa ini adalah agenda dari dinas saja, hanya administratif. Adapun yang kita targetkan setiap harinya, setiap waktunya untuk menjadikan anak-anak kita soleh, solehah, itulah yang kita senantiasa terus pantau ya agar bisa lebih baik lagi. Gitu. Oke, mungkin kalau sudah fix dari orang tua, mungkin bisa kita tutup Ustadz, jadi bisa cepat istirahatnya. Ya, dari Bapak Ibu mungkin silahkan Ustadz kalau ada yang mau disampaikan dulu, belum kita closing. Ya, ada pertanyaan dari Umum Mumtaz, Ustazah. Ini untuk Sabtu besok, apakah orang tua itu mendampingi ya ke sekolah atau hanya sebatas mengantar saja? Ya, kalau sudah ke sekolah, insya Allah nanti dibantu oleh guru-guru. Jadi anak-anak yang penting datang ke sekolah dalam kondisi sudah sarapan, perutnya kenyang, sehat begitu ya. Kemudian protokol kesehatannya dilaksanakan, menutup muka ya, enggak semua ya, setengah mukanya lah dengan masker,
Nah, setelah itu tidak apa-apa kalau ditinggal pulang. Nanti akan dibantu oleh guru-guru, oleh teknisi juga, oleh proktor juga pelaksananya, dan Haris, Ustadzia nanti semuanya bantu. Nah, paling nanti kami titip ya untuk jadwal pulang supaya dijemput tepat waktu. Gitu. Ini kurang lebih asesmennya mungkin tahapan pembiasaan 1 jam, kemudian pelaksanaannya sendiri sekitar 60 menit kali 2. Nanti mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk istirahatnya sekitar 4 jam lah. Cukup jam 12 siang mungkin anak-anak bisa dijemput pulang. Nah, dijemputnya sesuai dengan waktu. Karena anak-anak tuh kan saking kangennya, saking rindunya dengan teman yang lain, itu sudah sampai loncat-loncat bareng kemana-mana. Itu yang biasanya sih akan terjadi begitu. Jadi kalau dijemputnya lebih cepat, insya Allah lebih aman begitu. Ya, kalau laptop touchscreen, apakah masih harus bawa mouse? Lebih baik menurut saya bawa mouse saja. Kalau touchscreen bukannya lebih susah ya, Ustadz? Kecuali, maksudnya ada ininya nggak? Ada Touch. keyboardnya nggak? Baiknya dibawa saja ya, dibawa pakai Bawa mouse saja ya, saja. tetap dibawa ya. Betul. Dan lebih mudah, anak-anak scroll-scrollnya juga cepat. Kalau touchscreen kan sensitif ya. Ya, saja ini terkait dengan Sabtu besok itu kan baru uji coba ya, berarti dari guru sendiri tetap ya mendampingi mulai dari teknis menyalakan laptopnya, bahkan sampai misalnya ada pertanyaan itu seperti apa nih, gimana Ustaz? Iya. Jadi semua berkaitan dengan prosesnya akan dibantu. Harus download yang mana, harus mengisi apa, dan lain sebagainya. Insya Allah dibantu semuanya sampai selesai. Begitu. Baik. Yang penting orang tua itu saja laptopnya dan anandanya. Sehat-sehat berangkat ke sekolah. Ya. Oke. Berarti untuk laptop tidak ada masalah ya? Tidak ada yang komentar. Ada lagi? Mungkin nanti perlu diingatkan lagi Ustazah, khawatir lupa ya. Ya, insya Allah. Oh ya, aplikasinya untuk nanti asesmen nasional ada, tapi nanti insya Allah oleh tim teknisi saja di downloadnya. Oh iya, berarti nanti laptop ini kemungkinan Bapak Ibu akan dipakai ya minimal kan 3 kali ya. Yang tadi saya sampaikan itu 3 kali. Nah, ada proses-proses untuk penyiapan aplikasinya. Nah, itu juga butuh waktu. Saya berharap laptop anak-anak tidak ganti-ganti. Jadi yang itu saja. Supaya ketika sudah di-downloadkan, nah, tidak mengulang lagi downloadnya. Gitu. Ada aplikasi satu yang harus di-download. Dan ada link-link begitu ya. Harus connect internet. Nah, itu nanti dibantu oleh tim teknisi. Ada lagi? Baik, Bapak Ibu, gimana? Ada yang mau perlu dibahas lagi? Ya, ada pertanyaan lagi Ustazah. Downloadnya di sekolah? Iya. Sekolah, guru-guru yang membantu dan di sekolah. Jadi orang tua yang penting perangkatnya dan anaknya. Termasuk nanti bawa bekal juga ya Ustazah? Ya, kalau bekal itu silakan saja untuk makan snack atau disediakan dari sekolah? Bawa masing-masing saja ya. Bawa masing-masing. Ya. Baik. Silahkan kalau sudah tidak ada lagi. Kita tutup mungkin ya. Ustadz, Ustazah, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Kalau ada yang nanti mau bertanya lagi, boleh disampaikan saja di satu Ustadz Rifal ya, untuk menanyakan teknis-teknisnya. Insya Allah nanti dijawab. Ya, dan saya cukup sekian.
Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan atas kesediaannya. Saya tidak menyangka ternyata untuk ya mungkin zaman now ya. Orang tua semuanya punya laptop, alhamdulillah perangkatnya tidak sulit. Bagi sekolah yang lain ini sesuatu yang bermasalah sekali. Apalagi yang siswanya banyak ya, sampai puluhan, itu mereka punya masalah tersendiri. Tapi alhamdulillah di sini, di Khairul Ummah, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita tidak mengeluarkan banyak pengeluaran ya, pembiayaan untuk yang ini. Dan insya Allah dengan yang ada kita bisa melaksanakan dengan baik. Ya, dari saya terima kasih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan kepada Ustazah Nisa yang telah menyampaikan penjelasan tentang asesmen berbasis komputer ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom ini. Semoga apa niat yang baik kita ini, apa yang kita lakukan ini senantiasa Allah ridhoi dan senantiasa Allah mudahkan. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang belum absen kan? Oh iya, absennya silakan Bapak Ibu sudah diisi di lewat Zoom chat Zoom ini ya. Sudah semuanya kah belum? Baru 7 yang masuk. Oh ya, boleh saya tunggu. Ya. Sambil ditutup saja Ustadz. Ah ya, terima kasih atas kehadirannya ya Bapak Ibu. Satu saja kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih Bu Ratna, Pak Abi, siapa lagi ya, Bunda Bilqis, Bunda Didam, ayahnya Didam ya, Bunda Syafi'i, Bu Mumtaz, Pak Bambang. Ini Furqan ayahnya atau ibunya ya? Kai juga ayah atau ibunya. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir di malam hari ini. Rival,